Jatung dalam perigi? Iyo. Hah? Ada anak jatung mar kapal Sunda ada. Hah? Hari ini saya mau ajak kalian untuk membahas salah satu kasus yang viral di Baltim, Sulawesi Utara yang terjadi karena obsesi hedonisme. Pelakunya ini nekat melakukan segala cara cuma pengen membeli HP. Sampai akhirnya kasus ini pun sempat menggemparkan seluruh masyarakat di sana, bahkan seluruh warga Indonesia. Langsung aja kita bahas. Hilfa Azahra Mokuwago, yang biasanya dipanggil Zara, yang masih berusia 8 tahun, yang mana dia ini adalah anak tunggal yang tinggal dengan bapak dan ibunya di Desa Tutuan 3 Kabupaten Baltim yang ada di Sulawesi Utara. Kehidupan keluarga Zahra saat itu sebenarnya cukup baik, karena Zahra ini sebagai anak tunggal benar-benar dirawat dan dibesarkan dengan kasih sayang orang tuanya, yang mana bapaknya bekerja sebagai ASN di Kabupaten Baltim, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga yang fokus merawat dan mendidik Zahra. Zahra juga yang masih duduk di kelas 2 SD ini menjadi anak yang pintar dan berprestasi karena selalu dapat peringkat dan nilai yang bagus di sekolahnya. Setelah pulang sekolah, biasanya Zahra pergi mengaji ke tempat pengajiannya yang enggak jauh dari rumahnya. Terus setelah pulang ngaji biasanya dia sering bermain dengan teman-temannya di area rumahnya. Selain itu, Zahra juga sering main ke rumah neneknya dan juga ke rumah saudara-saudaranya yang masih ada di sekitaran rumahnya. Termasuk rumah tantenya yang bernama Arnita Mamunto yang biasa dipanggil Aning. Yang mana saat itu, Aning ini tinggal dengan suaminya dan satu anaknya yang masih balita. Di mana rumahnya itu cuma berjarak sekitar 20 meter dari rumahnya Zahra. Zahra itu sering main ke rumahnya Aning untuk main bersama anaknya Aning yang saat itu masih balita. Bahkan Zahra pun udah benar-benar dekat sama tantenya ini. Dia memanggil tantenya itu sebagai bunda. Karena saking dekatnya, sampai orang tua Zahra pun itu percaya kalau misalnya Zahra ini main ke rumah Aning yang sebagai tantenya. Tetapi di samping itu, Aning dengan kehidupannya yang sebenarnya pas-pasan karena suaminya yang cuma kerja di depot air isi ulang. Sedangkan Aning ini sendiri cuma sebagai ibu rumah tangga. Tapi dia ini terobsesi banget dengan kehidupan hedon. Bahkan karena hal itu, Aning sempat sampai bermasalah dengan tetangganya. Karena Aning ini sempat ketahuan mencuri baju milik tetangganya hanya karena ingin mempunyai baju yang bagus. Kronologi kasus dimulai sejak bulan Desember tahun 2023, yang mana saat itu Aning tergiur ngelihat Zahra menggunakan perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin emas yang dibeli orang tuanya sebagai bentuk hadiah untuk Zahra. Aning yang sedang kepingin banget membeli handphone baru, mulai berencana dan mencari celah untuk mengambil perhiasan yang digunakan Zahra. Inilah momen yang akan dimanfaatkan untuk mengambil perhiasan. Tetapi Aning juga berusaha bagaimana caranya perhiasan itu berhasil dia ambil tanpa diketahui Zahra, yang emang saat itu Aning gak pernah menemui kesempatan yang pas. Tepat di tanggal 15 Januari 2024, Aning mulai berencana yang lebih nekat. Karena kali ini rencananya bukan sekedar mengambil, tetapi menghilangkan Zahra. Di saat itu, ia pun langsung mempersiapkan sebuah pisau dapur yang telah diasah agar lebih tajam lagi untuk melancarkan aksinya. Besoknya setelah suaminya pergi, Aning ini mulai fokus dengan rencananya yang mulai mengintai keadaan Zahra. Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 18 Januari sekitar jam 11 siang, disinilah Aning mulai ngelihat ada kesempatan. Karena di situ Aning ngelihat Zahra dengan ibunya yang sedang ada di rumah neneknya yang gak jauh dari rumahnya Aning. Aning pun langsung ke sana untuk mengintai posisi Zahra yang sedang main sendirian di rumah neneknya. Aning pun langsung mengajak Zahra untuk pergi. Zahra yang emang udah dekat sama Aning, bahkan memanggil Aning sebagai bunda, pasti
dia tidak ada curiga dan langsung ikut bersama Aning. Sesampai di rumahnya, Aning pun menyuruh Zahra untuk duduk. Dan Aning langsung menitipkan anaknya ke tetangga. Aning pun langsung balik ke rumahnya dan mengambil pisau yang sudah dia siapkan dan mengajak Zahra ini main ke kebun untuk memetik sayur. Zahra yang saat itu nggak tahu, apapun langsung ikut-ikut aja. Dan mereka pun pergi ke kebun melewati belakang rumah Aning supaya tidak ada warga yang melihat. Setelah lumayan jauh, di tengah jalan udah memasuki kawasan perkebunan milik warga. Zahra ini sempat ngeluh karena kecapean, jadinya Aning langsung menggendong Zahra. Setelah menemukan tempat yang pas untuk melakukan eksekusi, Aning pun langsung menurunkan Zahra. Setelah itu, Aning pun langsung mendorong Zahra sampai Zahra terjatuh dengan posisi badan telungkup. Setelah itu, Aning langsung menduduki tubuh Zahra supaya Zahra ini nggak bisa gerak dan Zahra hanya bisa berteriak. Aning langsung memasukkan benda yang tadi dia siapkan dan menancapkan di kepala Zahra hingga terpisah dengan badan. Setelah itu, dengan terburu-buru, Aning pun langsung mengambil kalung, gelang, dan cincin emas yang dipakai Zahra. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Aning pun langsung membuang pisaunya di sekitaran TKP. Dan dia pun buru-buru balik. Sesampainya di rumah, Aning langsung membersihkan tubuhnya dan meletakkan bajunya. Setelah itu, dia pun sempat menenangkan diri dengan melakukan sholat zuhur dan berdoa supaya aksinya tidak ketahuan. Setelah sholat, dia pun langsung menjemput anaknya di rumah tantenya yang tadi sempat dia titipkan. Setelah itu, barulah Aning menaiki becak motor untuk menjual perhiasan ke salah satu toko emas yang ada di daerahnya. Emas perhiasan itu pun akhirnya dijual dengan harga Rp3.670.000. Dari uang ini, Aning pun langsung membelikan emas, handphone, dan perlengkapan bayi. Di rumahnya, Aning pun langsung beraktivitas seperti biasa dan berusaha setenang mungkin agar tidak ketahuan. Sore harinya, ibunya Zahra mulai kebingungan mencari Zahra karena saat itu Zahra ini harusnya pergi mengaji pada jam 2 siang. Tapi sampai sore Zahra belum pulang-pulang juga. Barulah orang tuanya pun mulai resah dan khawatir. Akhirnya, bapak dan ibunya mencoba mencari Zahra ke rumah saudara-saudaranya. Beberapa kerabat keluarga mereka menyebutkan kalau Zahra tadi siang main ke sini, tapi sudah tidak terlihat lagi. Karena ini seluruh pihak keluarga bahkan sampai dibantu warga, mereka mulai mencari Zahra di lokasi perumahan. Tetapi tetap saja tidak ditemukan. Sedangkan Aning yang sedang ada di rumahnya sudah tahu banyak warga yang mencari Zahra. Dan dia pun merasa panik karena sampai malam Zahra ini masih juga belum pulang. Akhirnya pihak keluarga pun mulai menyebarkan foto Zahra dan mulai menginformasikan mengenai hilangnya Zahra ke beberapa media sosial. Dan tidak butuh waktu lama, malam itu juga kabar soal hilangnya Zahra ini pun langsung ramai di Facebook. Bapaknya Zahra yang kebetulan teman baiknya Pak Bupati langsung ngabarin Pak Bupati soal hilangnya Zahra. Pak Bupati pun langsung kaget dan langsung datang ke sana untuk menemui kedua orang tua Zahra. Pada saat itu, rumahnya Zahra sampai dipenuhi warga karena kehadiran Pak Bupati yang juga ikut menyelidiki soal hilangnya Zahra. Di hadapan kerumunan warga, Pak Bupati pun langsung menanyakan siapa yang terakhir kali melihat Zahra. Dan ternyata ada pengakuan dari salah satu warga yang sempat melihat Zahra ini dengan tantenya yaitu Aning. Pas menjelang siang tadi, dari sinilah Pak Bupati pun langsung memanggil Aning. Yang awalnya Pak Bupati mengira kalau Aning ada di kerumunan. Tetapi Pak Bupati dan warga juga baru tahu bahwa Aning tidak ada di situ. Pak Bupati pun menyuruh salah satu warga untuk memanggil Aning di rumahnya. Setelah ditunggu selama 20 menit, akhirnya Aning datang dan langsung disuruh duduk di sebelah Pak Bupati. Dan di situ Aning mulai mengarang cerita dan ngebuat pengakuan palsu. Dengan panjang lebar yang intinya pengakuannya di situ yang katanya kalau Zahra itu memang sempat datang ke rumahnya. Setelah itu Zahra dijemput teman-temannya untuk main. Dan disitulah katanya terakhir kali melihat Zahra, ujar Aning.
Sekilas kalau kita lihat pas Aning ini menjelaskan, semuanya ke Bupati nggak ada yang aneh. Tetapi di situ Pak Bupati benar-benar memperhatikan seluruh gerak-geriknya. Ternyata di sini Pak Bupati udah merasakan ada kejanggalan dari Aning. Ketika Aning menjelaskan, Pak Bupati sempat mencium bau amis dari tubuh Aning. Sampai Pak Bupati pun sempat menjauh dari Aning karena nggak kuat dengan bau amis tersebut. Pak Bupati juga merasa Aning dalam keadaan tegang ketika menjelaskan karena pas bicara, Aning kelihatan sedang menggulung-gulung dasternya dan terkadang meremas jarinya seolah menunjukkan rasa panik dan gugup yang dia rasakan, seolah menunjukkan kalau Aning ini merasa bersalah dari bahasa tubuhnya. Karena di saat itu Pak Bupati hanya menanyakan soal Zahra kepada Aning. Pak Bupati masih memendam kecurigaannya. Besoknya di hari Jumat, karena Zahra yang masih juga belum ditemukan, akhirnya pihak keluarga pun langsung membuat laporan ke polisi soal hilangnya Zahra ini. Setelah itu, polisi pun mulai menyelidiki dan melakukan pencarian soal hilangnya Zahra, dan juga dibantu dengan banyaknya warga dan pihak keluarga saat proses pencarian yang menyisiri beberapa titik di desa Tutuyan, termasuk Aning juga ikut membantu mencari. Di malam harinya, di sekitaran pukul jam 8 malam, akhirnya tubuh Zahra berhasil ditemukan di selokan yang ada di wilayah desa tersebut. Jatuh dalam perigi? Iya. Ada anak jatuh, mar kepala sudah ada. Tadi kita dapat cari di situ, tak putar-putar sore tadi. Yang mana temuan ini diwarnai dengan teriakan sang ibunda Zahra. Karena semuanya kaget dan syok ketika melihat kondisi Zahra yang pas ditemukan. Setelah itu, tubuh Zahra pun langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Pecahnya tangisan bapak dan ibunya Zahra yang gak menyangka dengan apa yang terjadi dengan gadis kecil mereka. Apalagi ditemukan dengan keadaan seperti itu. Sedangkan saat itu, Aning juga ada di situ dan bahkan dia pun melihat sang ibunda Zahra yang sedang menangis histeris. Karena hal ini, Aning juga sempat menutupi mukanya menggunakan kerudung untuk tidak dicurigai oleh warga. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku yang tega melakukan itu kepada anak seusia Zahra. Malam itu juga, polisi pun langsung menyelidiki TKP dan tubuhnya Zahra juga langsung diselidiki secara forensik. Setelah diselidiki, ternyata semua perhiasan Zahra saat itu sudah tidak ada di tubuhnya. Polisi sempat menduga mungkin Zahra ini korban perampokan. Karena hal ini, malam itu juga polisi langsung memeriksa semua toko emas yang ada di wilayah sana, berupa kalung, gelang, dan cincin emas tanpa sertifikat. Akhirnya, tidak butuh waktu lama, polisi pun langsung menemukan titik terang dari salah satu pengakuan penjaga toko emas yang bernama Logam Jaya yang ada di desa tersebut. Pengakuan pemilik toko emas itu yang katanya, sehari sebelumnya emang ada seorang wanita yang berambut pirang membawa anak balita menjual perhiasan tanpa sertifikat di sini. Setelah beberapa perhiasan itu ditunjukkan, ternyata itu benar perhiasan milik Zahra. Dan untungnya di toko emas itu ada CCTV. Dan dari sanalah terlihat dengan jelas Aning sosok yang menjual perhiasan itu. Polisi sudah punya bukti yang kuat kalau pelakunya adalah Aning. Setelah itu, polisi pun langsung bergegas bersiap menangkap Aning. Sesampainya di rumah Aning, Aning pun sedang tertidur lelap, dan polisi pun tanpa banyak basa-basi langsung membangunkan Aning. Awalnya suaminya juga itu sempat ikut ditahan untuk diperiksa apakah ada keterlibatan dalam kasus ini. Setelah semuanya dijelaskan polisi, sang suami Aning pun benar-benar kaget. Setelah tahu ternyata istrinya adalah pelaku dari kasus ini. Karena di situ suaminya emang tidak tahu sama sekali. Aning pun terancam hukuman mati.